Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Tahira Swaib, peserta pelatihan dasar CPNS 2023 Angkatan 5 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas resume materi agenda 2, yaitu akuntabel dan kompeten. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai core value ASN atau berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntabel dan kompeten. Yang pertama yaitu akuntabel. Nah, apa itu akuntabel? Nah, akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, dan atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Nah, dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Nah, apa saja kode etik perilaku dari akuntabel itu? Ada 3. Yang pertama yaitu kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua yaitu kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga yaitu kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Nah, mengapa akuntabel itu penting? Ada 3 alasan. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, untuk tingkatan akuntabilitas sendiri ada 5. Yang pertama adalah akuntabilitas personal atau yang di paling bawah, yaitu mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian akuntabilitas individu yaitu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga yaitu akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Nah, yang keempat akuntabilitas organisasi, yaitu mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi terhadap stakeholder lainnya. Nah, yang paling atas adalah akuntabilitas stakeholder, yaitu masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerja dari pelayanan. Nah, ada 4 mekanisme akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua adalah akuntabilitas proses. Yang ketiga adalah akuntabilitas program. Dan yang keempat adalah akuntabilitas kebijakan. Nah, untuk alat akuntabilitas sendiri ada perencanaan strategis, yaitu berupa rencana pembangunan jangka panjang atau jangka menengah, kontrak kinerja, yaitu semua pegawai negeri sipil tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 itu menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Dan yang ketiga adalah laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Nah, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang akuntabel? Yaitu dengan kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, dan kejelasan dan konsistensi. Nah, adapun konflik kepentingan yang biasanya kita hadapi, yaitu ada keuangan dan non-keuangan. Untuk keuangan sendiri, dia penggunaan sumber daya atau lembaga termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi. Dan yang non-keuangan itu dia penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau untuk membantu orang lain. Nah, untuk mencegah konflik kepentingan sendiri, kita harus menciptakan namanya sikap anti korupsi. Nah, yang kedua adalah sikap kompeten. Nah, apa itu kompeten? Kompetensi menurut Kamus Kompetensi Loma tahun 98 dan standar kompetensi dari International Labour Organization atau ILO
memiliki 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, pengertian yang sama juga digunakan dalam konteks ASN, yaitu kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan jabatan. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Nah, ada 3 kompetensi meliputi ada 3 aspek, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, adapun kode etik dari kompetensi itu adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar, dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, prinsip pengelolaan ASN itu sendiri, kita menggunakan sistem merit, yaitu harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, dan tidak ada perlakuan diskriminatif. Nah, untuk proses belajar mandiri dari seorang ASN itu ada 3. Yang pertama, learn, yaitu belajar hal-hal yang benar-benar baru. Yang kedua adalah unlearn, yaitu lupakan dan tinggalkan pengetahuan yang sudah tidak relevan. Yang ketiga adalah relearn atau benar-benar menerima fakta baru dengan membuka perspektif. Nah, ASN pembelajar itu selain dari hal tersebut, kita juga bisa melakukan konektivitas dalam basis online network dan sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki dari unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja, dan juga bisa dengan mengikuti pelatihan ataupun pendidikan dan melanjutkan sekolah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.